Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sound horeg dalam Islam, lemahnya kesadaran akan reaksi berantai. Fenomena yang sering kita temui dalam masyarakat saat ini, termasuk di kalangan umat Islam, adalah kurangnya pemahaman dalam tentang reaksi berantai atau chain reaction dari sebuah tindakan. Contoh yang nyata adalah ketika seseorang yang mengaku Muslim mengadakan acara musik besar-besaran di ruang publik, lengkap dengan pengeras suara yang memekakkan telinga. Ketika diingatkan, ia berdalih, "Saya tidak merugikan siapa-siapa, urus saja koruptor. Ini bukan masalah besar." Bahkan, acara tersebut diselenggarakan dengan dana patungan dan izin resmi. Namun, apakah hal itu membuat tindakan tersebut menjadi benar? Fenomena seperti ini menunjukkan betapa lemahnya kesadaran akan dampak jangka panjang dari tindakan kecil yang dianggap sepele. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi yang bisa meluas. Ketika gangguan kecil dibiarkan, ia bisa berubah menjadi kerusakan besar yang mengakar, bahkan menjadi kebiasaan buruk yang diwariskan. Satu, akhlak sebagai fondasi kehidupan. Islam adalah agama yang menekankan pentingnya akhlak sebagai dasar kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadits riwayat Ahmad, nomor 8952. Akhlak yang mulia mencakup hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan manusia, hablum minannas, dan bahkan hubungan dengan alam. Ketika seseorang bertindak egois, seperti membuat keributan yang mengganggu orang lain, ia melanggar hak sesama manusia. Dalam Islam, tindakan seperti ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral. Contoh reaksi berantai, musik keras di ruang publik mengganggu orang lain, seperti mereka yang sedang beribadah, bekerja, atau beristirahat. Kebiasaan mengabaikan hak orang lain menciptakan karakter egois yang bisa terbawa hingga seseorang menduduki posisi penting dalam masyarakat. Akhirnya, perilaku buruk ini bisa meluas, bahkan merusak tatanan sosial. 2. Salah kaprah. Urus saja yang lebih besar. Banyak yang berdalih bahwa dosa kecil tidak perlu diurusi, cukup fokus pada masalah besar seperti korupsi. Namun, Islam tidak membedakan dosa besar dan kecil hanya dari dampaknya secara langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratid dhunub, fa innama مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك." Jauhilah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu seperti sekelompok orang yang mengumpulkan ranting hingga mereka dapat memasak roti dengannya. Sesungguhnya, dosa-dosa kecil itu ketika terus menumpuk akan membinasakan pelakunya. Hadits sanadnya Hasan. Ketika dosa kecil dibiarkan, ia menjadi akumulasi yang merusak moral. Dalam skala masyarakat, hal ini menciptakan budaya permisif terhadap kesalahan kecil, yang pada akhirnya membuka pintu bagi kerusakan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarhu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarhu." Maka, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. 3. Kurangnya kesadaran akan dampak jangka panjang. Budaya modern yang menonjolkan kebebasan individu seringkali melupakan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam Islam, kebebasan individu dibatasi oleh hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa dosa yang dimulai oleh seseorang dapat menular ke orang lain. "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an." Barang siapa yang memulai kebiasaan buruk dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa darinya, dan dosa dari orang-orang yang mengikuti kebiasaan itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadits riwayat Muslim nomor 1017. Musik keras di tempat umum bukan hanya soal tidak merugikan secara langsung, tetapi juga menciptakan contoh buruk yang bisa diikuti. Ketika kebiasaan ini diteruskan, ia menjadi norma yang merusak tatanan moral masyarakat. 4. Solusi. Menanamkan kesadaran dan pendidikan akhlak. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah berikut perlu diterapkan. 1. Pendidikan agama yang holistik. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga mengutamakan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama harus mencakup pemahaman tentang dampak sosial dari tindakan kecil, seperti menjaga suara agar tidak mengganggu orang lain. 2. Nasihat dengan hikmah. Ketika seseorang berbuat salah, sampaikan nasihat dengan cara yang lembut dan bijak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Surah An-Nahl ayat 125. 3. Teladan yang baik. Perubahan tidak akan terjadi jika hanya berupa kata-kata. Jadilah teladan yang baik bagi orang lain, seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya.
mengingatkan bahaya dosa yang menular. Jelaskan bahwa tindakan buruk sekecil apapun bisa menjadi kebiasaan buruk yang diwariskan. Sebaliknya, kebaikan kecil pun bisa menjadi sumber pahala yang terus mengalir. Kesimpulan, kecil tapi berdampak besar. Islam, tindakan kecil seperti menjaga adab di ruang publik mencerminkan tingkat keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang Muslim adalah orang yang menjaga agar orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Musik keras di tempat umum, meskipun terlihat sepele, menunjukkan lemahnya kesadaran akan akhlak dan dampaknya terhadap orang lain. Sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang bisa menjadi reaksi berantai, baik positif maupun negatif. Mari kita mulai dari diri sendiri. Jangan abaikan dosa kecil. Jangan anggap remeh tindakan buruk yang tampak sepele. Sebab dari situlah kerusakan besar seringkali bermula. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk menjaga akhlak dan memahami pentingnya tanggung jawab sosial dalam Islam. Amin. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.